Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bu Dina. Oke, Bu Dina akan menjelaskan sedikit terkait materi yang kita pelajari pekan lalu. Nah, kita masuk di materi genetik. Apa sih keuntungannya kita mempelajari materi genetik itu? Oke, yang pertama, kita akan tahu apa sih kesamaan aku dengan kedua orang tuaku gitu. Kemudian kita bakalan punya ilmunya gitu kan. Kalau misalnya ada anak di antara beberapa bersaudara, kok dia nggak mirip ya sama orang tuanya, itu kan tanda tanya, kenapa kok bisa. Nah, itu bisa dicek melalui persilangan ini gitu. Jadi ada manfaatnya kita belajar tentang genetik. Nah, genetik juga tes DNA yang biasa kita dengar itu kan, apa sih kok itu di tes DNA gitu kan ya. Nah, fungsinya untuk apa sih? Ya, mengetahui siapa orang tuanya, kemudian anak tersebut anaknya siapa gitu kan, kelihatan tuh dari tes DNA. Karena di setiap sel di tubuh kita ini, sel mata, sel alis, sel kuku, semua sel yang ada di tubuh kita ini itu mengandung kromosom. Nah, kromosom itu yang membawa DNA. DNA itu apa? DNA sendiri itu adalah informasi genetik yang diturunkan. Jadi mau 1000 tahun kah orang itu sudah meninggal gitu kan, selama dia masih ada sisa sampel misalnya di tulangnya, itu bisa kelihatan melalui tes DNA. Tapi tes DNA itu kalau sekarang sudah canggih, jadi ya sesuai dengan harga lah ya. Kalau misalnya semakin cepat prosesnya, paling cepat itu bisa 1 hari selesai di laboratorium DNA forensik. Jadi kalau misalnya ada kepentingan kasus-kasus tertentu, misalnya anaknya tidak diakui oleh orang tuanya, bisa melalui tes DNA. Misalnya jenazah ditemukan kemudian tanpa keterangan, tanpa ada KTP dan lain-lainnya itu, nah itu bisa melalui tes DNA gitu. Kemudian kayak misalnya jejak kasus, ditemukan bercak darah gini gitu kan ya, itu bisa diuji melalui tes DNA. Jadi kepentingannya banyak banget untuk tes DNA itu. Nah, untuk kita tahu yang sekarang ini yang akan dilakukan adalah kita akan mencoba persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda. Jadi kita belajarnya satu-satu dulu. Jadi satu sifat beda dulu, ntar kalau sudah paham baru masuk ke 2 sifat beda dan 3 sifat beda gitu ya. Nah, jadi genetik ini nggak hanya digunakan untuk pada tubuh manusia saja, tapi pada tumbuhan, pada hewan itu juga menggunakan kode genetik. Contohnya, ketika seseorang ingin membudidayakan tumbuhan, misalnya ada tanaman mangga yang berbuah besar, tapi buahnya rasanya kecut, kemudian disilangkan dengan tanaman buah mangga yang menghasilkan buah kecil tapi manis. Nah, itu bisa disilangkan melalui persilangan ini, tapi persilangannya juga dilakukan di laboratorium gitu. Nah, untuk lebih simpelnya, hari ini kita bahas tentang monohibrid. Monohibrid itu satu sifat beda. Jadi kalian harus telah benar-benar dulu. Induk yang pertama nih, ada 2 induk kan kalau melakukan perkawinan itu. Nah, itu dinamakan dengan parental atau disimbolkan dengan P. Kemudian masing-masing dari induk ini biasanya akan mewakili satu sifat atau lebih ya, jadi bisa lebih. Nah, untuk hari ini kita belajar yang satu dulu tuh. Kemudian dari 2 induk ini akan menghasilkan yang namanya ovum atau telur yang disebut dengan gamet. Jadi nanti kalau ada kata gamet itu berarti artinya anakannya gitu ya. Oke, untuk lebih lengkapnya kalian bisa tonton video setelah ini. Halo adik-adik, kali ini kita akan bahas persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid ya. Tetapi sebelumnya kalian harus sudah memahami istilah-istilah penting dalam genetika yang sudah dibuat pada video sebelumnya ya. Oke, misalnya di sini ada persilangan kacang ercis. Parentalnya B besar disilangkan dengan B kecil.
B besar untuk bulat, sedangkan B kecil untuk kisut. Setelah itu tentukanlah gametnya. Nah, gametnya berarti ada B besar dan B kecil. Setelah diketahui gamet, maka tinggal dikalikan, maka akan menghasilkan F1 atau keturunan pertama, yaitu B besar B kecil untuk genotipnya, sedangkan untuk fenotipnya bulat. Karena B besar di sana bersifat dominan. Jika ditanyakan F2, berarti F1 disilangkan dengan sesamanya, yaitu B besar B kecil disilangkan dengan B besar B kecil. Kemudian tentukan gametnya. Berarti ada B besar B kecil dan B besar B kecil. Nah, selanjutnya kalian harus membuat tabel atau diagram Punnett. Perhatikan tabel berikut ini. Sekarang tinggal dihitung rasio genotip. Berarti ada B besar B besar, B besar B kecil, B kecil B kecil dengan perbandingan 1:2:1. Untuk rasio fenotipnya ada bulat berbanding kisut. Jumlah yang bulat ada 3, sedangkan yang kisut ada 1. Jika ditanyakan persen, berarti yang bulat 3/4 kali 100, hasilnya 75%, sedangkan untuk yang kisut 1/4 tinggal dikali 100, berarti 25%. Nah, itulah persilangan satu sifat beda atau yang disebut dengan monohibrid. Gampang bukan? Selamat mencoba.